Halo, cek sound, cek apa ada yang monitor? Mohon komentarnya, apa ada suaranya atau bagaimana? Halo. Oke, sudah 5 menit berlalu dari pukul 20. Kita mulai. Mas Koco, suaranya bagaimana, Mas? Suaranya Mas Roni bagaimana? Tolong. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantu jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, komunitas Amazing True Health dimanapun berada, saat ini kita sedang live Facebook dengan tema 4 jurus agar Anda bertahan di bisnis ini. Sebetulnya yang saya bahas ini adalah tentang Anda. Tentang Anda yang mau menyaksikan live Facebook ini adalah orang-orang yang sesungguhnya bisa bertahan di bisnis ini. Teman-teman sekalian, mungkin kita melihat ada kangenpreneur yang ketika baru 3 atau belum 3A tiba-tiba menghilang dari peredaran. Atau ada yang sudah 6A, sudah 6A, tiba-tiba hilang dari peredaran. Atau 6A above, sangat memungkinkan tiba-tiba tidak terdengar lagi. Nah, oleh karena itu saya memandang perlu untuk sharing kepada teman-teman sekalian beberapa jurus atau kiat-kiat, ya, karena kita bicara samurai jadi harus ada jurusnya. Harus ada jurus seorang samurai agar bisa bertahan di bisnis ini. Sekali lagi, bahwa yang saya bahas ini adalah tentang Anda yang sudah mau menyaksikan live Facebook ini adalah orang-orang yang bisa bertahan di bisnis ini. Jurus yang pertama agar Anda bisa tetap bertahan di bisnis ini adalah ketika Anda memulai bisnis ini, maka buatlah atau niatkan dengan benar. Buatlah niat yang benar untuk melakukan bisnis ini. Karena teman-teman sekalian, bisnis apapun sebetulnya, apakah Anda seorang pengusaha kopi, kafe, apakah Anda seorang penjahit, apakah Anda seorang pengusaha komputer, ketika memulai sebuah bisnis yang paling diutamakan yang pertama adalah niat yang benar. Karena niat yang benar ini akan menjadi penentu bertahannya kita di dalam sebuah bisnis. Sehingga ketika kita sudah niat dengan benar,
kita sudah punya target-target yang ingin kita capai, atau target-target terdekat yang berhubungan dengan kehidupan kita. Apakah tentang anak kita, tentang hutang-hutang misalnya, apakah tentang bebas riba. Kalau di awal kita sudah berniat dengan baik, maka katakanlah misalnya teman-teman di bisnis Kangen Water ini ada target minimal 6A23. Kita tidak perlu harus menentukan kapan kita 6A23. Tetapi goals kita bahwa kita harus mencapai titik itu. Nah, ketika itu di awal kita sudah niatkan, maka ya maaf, kalaupun tiba-tiba kita tutup usia dan kita belum sampai pada titik itu, maka perjuangan kita tidak akan pernah mundur sebelum akhirnya kita harus tutup usia. Itulah yang saya maksud niat yang benar. Sekali lagi, niat ini akan menentukan kokohnya atau akan menentukan sejauh mana kita bisa bertahan dalam bisnis kita. Itu adalah jurus yang pertama. Jurus yang kedua yang dapat membuat kita bertahan dalam bisnis ini adalah berani. Setelah kita punya niat yang benar tentang bisnis ini, maka yang kedua yang perlu kita miliki adalah berani dalam menjalankan bisnis ini. Ya, mungkin kita harus berani ambil resiko. Tetapi teman-teman, sebelum saya lanjutkan, maaf, kita sebetulnya tidak perlu harus resign dari pekerjaan kita sebelumnya. Katakan jika Anda seorang karyawan, jika Anda seorang pebisnis di satu bidang tertentu, Anda tidak perlu buru-buru memutuskan untuk resign dari pekerjaan Anda. Anda tidak perlu buru-buru meninggalkan bisnis Anda. Tetapi ketika Anda sudah niat yang benar di bisnis ini, di Kangen Amazing True Health ini, Anda juga harus berani mengambil resiko-resiko yang mungkin saja terjadi dalam bisnis ini. Sehingga ketika kita ada keberanian untuk menjalankan bisnis ini, maka kita tidak akan ragu bahwa bisnis ini akan mengganggu bisnis kita yang lain. Biarkan orang meninggalkan bisnis ini, tetapi Anda sebagai calon-calon pemenang harus berani mengambil segala risiko yang berhubungan dengan bisnis ini. Selain itu juga kita tentu harus berani keluar dari zona nyaman kita. Sehingga kita bisa berjalan seiring dengan bisnis yang sedang kita tekuni. Tetapi sekali lagi, risiko yang mungkin terjadi kita harus siap.
menerima resiko-resiko itu. Harus ada keberanian menerima resiko. Harus ada keberanian keluar dari zona nyaman. Kalau memang kita sudah niatkan di awal bahwa saya, Anda, kita semua punya niat yang benar di bisnis ini. Itu yang kedua. Dan jurus yang ketiga yang harus dimiliki seorang kangenpreneur jika Anda ingin bertahan di bisnis ini adalah Anda harus cerdas. Ketika kita sudah niat yang benar, punya keberanian mengambil resiko, punya keberanian keluar dari zona nyaman, kita harus cerdas di bisnis ini. Cerdas dalam arti pertama, kita harus menguasai produk-produk yang berhubungan dengan bisnis ini. Itu butuh suatu kecerdasan juga. Atau cerdas dalam sistemnya. Sehingga nanti ketika bisnisnya sudah berjalan, kita Sri Wahyuni Bedus, terpantul suaranya Pak Juli. Ya mungkin suaranya artis lah begitu ya. Jadi mungkin suaranya artis jadi ada eho-ehonya begitu. Oke, saya lanjut lagi. Cerdas cerdas dalam menguasai produknya. Cerdas di dalam sistemnya. Jika ini sudah kita miliki, niat yang benar, kemudian berani mengambil risiko, cerdas menguasai produknya, cerdas menguasai sistemnya, maka 3 langkah Anda telah miliki untuk bertahan di bisnis ini. Kemudian juga harus cerdas dalam mengambil langkah-langkah yang konkret untuk kelangsungan bisnis kita. Kita harus cerdas ketika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan bisnis kita, sehingga bisnis ini bisa bertahan. Misalnya saat ini kita sedang menghadapi hoax yang berhubungan dengan Kangen Water, atau bisa saja kita berurusan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis ini, seperti orang yang menitip air di kios-kios. Ini kita harus cerdas mengambil langkah-langkah sehingga akibat dari perbuatan orang-orang yang menjalankan bisnis ini tidak benar, akibat orang-orang yang menjalankan bisnis ini tidak sesuai dengan patron yang sudah ditentukan, maka kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yang bisa saja kita akan bermasalah dengan hukum. Sehingga kita harus memiliki kecerdasan menyikapi yang ini. Nah, itu jurus yang ketiga. Saya ulangi lagi, jurus yang pertama adalah niat yang benar di bisnis ini, sehingga kita akan menjalankannya sesuai target-target yang sudah kita tetapkan. Yang kedua adalah berani mengambil risiko-risiko yang akan terjadi dan berani keluar dari zona nyaman kita.
Kemudian yang ketiga adalah cerdas. Cerdas dalam produknya, cerdas dalam sistemnya, cerdas mengambil langkah-langkah antisipasi yang berhubungan dengan gangguan-gangguan yang ada dalam bisnis kita. Dan yang terakhir adalah jurus yang terakhir inilah yang dapat membuat Anda sekalian, Anda semua bisa bertahan di bisnis ini. Ya, jurus yang terakhir adalah keyakinan yang kuat. Di awal kita sudah niat dengan benar, dan jurus yang terakhir adalah punya keyakinan yang kuat bahwa saya, Anda, kita semua bisa sukses bersama di bisnis ini. Kalau istilahnya Dr. Andika, sukses together. Karena keyakinan yang kuat ini, yang saya pribadi telah membuat saya bertahan dalam kondisi apapun. Ya, teman-teman katakan 1 tahun, 2 tahun ke depan Anda 6A, maka Anda tinggal yakin bahwa Anda niatkan 2 tahun atau 3 tahun ke depan Anda 6A, sudah diniatkan dengan benar, punya keberanian menjalankannya, cerdas, dan Anda punya keyakinan yang kuat untuk itu. Maka saya yakin Anda akan sampai pada titik tersebut. Keyakinan yang kuat inilah, teman-teman sekalian, yang membuat saya benar-benar bisa bertahan. Ya, bukan tidak ada persoalan, bukan tidak ada hambatan dalam bisnis ini. Saya pribadi pernah ada keinginan untuk tidak bertahan di bisnis ini. Tetapi dengan perhitungan-perhitungan tertentu, dengan kecerdasan-kecerdasan tertentu, dengan keberanian dan mengingat sudah diniatkan dengan benar dari awal, maka saya telah diperhitungkan dengan benar bahwa tidak ada pilihan untuk tidak bertahan di bisnis ini. Banyak hal-hal yang dapat menyebabkan kita tidak bertahan di bisnis ini, tapi dengan keyakinan yang kuat tadi, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa bisnis ini akan membawa kita pada satu kesuksesan, maka kita akan tetap bersama-sama di bisnis ini. Jadi saya ulangi lagi, jurus pertama agar kita bisa bertahan di bisnis ini adalah niat yang benar. Sehingga ketika kita sudah niat di awal bahwa kita akan menjalankan bisnis ini bersama-sama, saya yakin Anda semua akan menjadi pemenang-pemenang di bisnis ini. Dan sekali lagi, Anda yang menyaksikan live Facebook ini adalah bagian dari orang-orang yang sesungguhnya sudah bertahan di bisnis ini. Yang kedua, berani mengambil risiko, berani keluar dari zona nyaman, sehingga Anda bisa bertahan di bisnis. Yang ketiga adalah cerdas. Anda harus cerdas tentang produk-produknya, Anda harus cerdas tentang bisnisnya. Dan Anda harus cerdas menyikapi, mengambil langkah-langkah antisipatif yang berhubungan dengan hal-hal yang mungkin saja mengganggu bisnis kita. Dan yang terakhir adalah keyakinan yang kuat. Ya, sudah 20 menit waktu yang kita pergunakan untuk live Facebook ini. Mudah-mudahan apa yang
saya sampaikan ini singkat tetapi bisa bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi diri saya, bagi tim saya, bagi rekan-rekan saya, dan bagi Anda tentunya. Sekian, sampai jumpa di live Facebook yang akan datang dengan materi-materi dari para pembicara yang hebat-hebat, dan tentunya kita akan menjadi orang-orang yang bisa bertahan di bisnis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.